Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1127 yang lalu, manga One Piece chapter 1128 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji yang sedang berada di dalam kastil Big Stan. Yap, setelah berhasil mengalahkan kucing raksasa yang bisa berubah wujud menjadi singa raksasa, mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya. Nah, di momen ini, Nami yang menyadari bahwa Chopper tidak sedang bersama mereka, kemudian meminta kepada Luffy agar mencari keberadaan Chopper terlebih dahulu di sekitar kastil. Menariknya, saat mereka mencari keberadaan Chopper, lagi-lagi mereka harus dihadapkan dengan monster-monster aneh yang berukuran besar yang mencoba untuk menyerang mereka. Tentu saja trio monster bajak laut topi jerami yang menyadari hal ini pun segera bersiap dan langsung melancarkan serangan dengan berbagai teknik yang mereka miliki. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di tepi pantai Pulau Elbaf. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut raksasa yang akhirnya telah tiba di pantai Pulau Elbaf. Mereka yang sebelumnya mengkhawatirkan keadaan Luffy dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk membagi kelompok dan mencari keberadaan kelompok dari Luffy di Pulau Elbaf. Yap, Robin, Jinbe, Dory, serta beberapa raksasa memutuskan untuk mencari di sebelah timur Pulau Elbaf. Sementara Brook, Franky, dan Bloggy, serta beberapa raksasa ditugaskan untuk mencari di sebelah barat Pulau Elbaf. Dan tepat di momen ini juga, sang narator kemudian menjelaskan tentang letak geografi dan iklim yang ada di Pulau Elbaf. Yap, rupanya letak Pulau Elbaf ini tidak terlalu jauh dari Pulau Egghead. Selain itu, iklim di Pulau Elbaf pun cenderung panas, namun tak jarang juga di sebelah timur Pulau Elbaf turun salju. Ya, hal ini karena di sebelah timur Pulau Elbaf merupakan kawasan pegunungan yang tinggi. Selain itu, sang narator juga menjelaskan jika Pulau Elbaf termasuk salah satu wilayah teritorial Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng dan bukan wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Menariknya, sang narator juga menegaskan jika Pulau Elbaf bukanlah sebuah negeri yang dipimpin oleh raja, namun ada seseorang yang sangat dihormati di sini, dan dia adalah Pangeran Loki. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army yang akhirnya akan melakukan pergerakan besar mereka. Yap, setelah menyimpulkan pesan siaran Dr. Vegapunk, rupanya ada 2 poin penting yang akan dilakukan oleh Dragon dan organisasi Revolutionary Army. Pertama, tetap melakukan sabotase terhadap pihak pemerintah dunia dengan menghentikan semua pasokan logistik yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryubito. Yap, menurut Dragon, cara ini cukup efektif membuat pemerintah dunia kerepotan untuk mengurus para kaum naga langit. Sehingga hal ini pun bisa segera memancing pergerakan dari kesatria suci. Nah, ketika para kesatria suci ini telah melakukan pergerakan mereka, poin kedua yang harus segera dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army adalah menjebak dan melakukan serangan kepada anggota kesatria suci. Selain itu, menurut Dragon, akan lebih mudah melawan mereka dengan cara menjebak dan menghabisi mereka satu persatu. Karena apabila melawan mereka secara bersamaan, tentunya akan sangat merepotkan dan pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra. Itu sebabnya jika menjebak mereka satu persatu, ini akan sangat menguntungkan bagi organisasi Revolutionary Army karena akan mempermudah untuk mengalahkan para kesatria suci. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di lautan Yuet. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa Vice Admiral yang panik setelah mengetahui beberapa kapal angkatan laut telah diserang dan terbakar. Nah, rupanya kapal angkatan laut ini telah terpisah dan tertinggal dengan beberapa rombongan kapal angkatan laut yang lainnya. Salah satu Vice Admiral pun kemudian menghubungi Admiral Kizaru untuk meminta bantuan. Sementara itu, Vegapunk Yok yang mengetahui hal ini pun segera meminta bantuan Gorosei untuk mengawal mereka. Karena saat ini, Vegapunk Yok telah membawa energi Mother Flame. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun bisa melihat Sang Kaisar Lautan Bagi yang terlihat cukup ketakutan setelah organisasi Crosswheel melakukan serangan terhadap kapal angkatan laut yang sebelumnya terlibat di insiden Pulau Egghead. Yap, di momen ini, Crocodile dan Mihawk yang masih merasa kesal atas kebijakan pemerintah dunia yang telah menghapus sistem sisi bukai, kemudian secara membabi buta, menghancurkan kapal angkatan laut. Jelas beberapa Vice Admiral yang mengetahui hal ini pun kemudian berusaha untuk melawan dan menghentikan mereka sambil meminta bantuan. Sementara itu di sisi lain, di salah satu kapal angkatan laut, kita diperlihatkan Admiral Kizaru yang tidak merespon panggilan dari salah satu Vice Admiral. Yap, rupanya Kizaru yang masih merasa kesal atas ucapan Akainu dan telah kehilangan sahabatnya dalam pertempuran di Pulau Egghead, serta Admiral Kizaru yang telah mengetahui kabar kematian Saturnus secara misterius membuatnya semakin tidak ingin diganggu oleh siapapun. Setelah itu di Tanah Suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei Mars yang menerima panggilan dari Vegapunk Yok sangat terkejut setelah mengetahui jika Sang Kaisar Lautan Bagi dan organisasi Crosswheel telah menyerang mereka.
Gorosei Mars kemudian menanyakan keberadaan agensi Pearpol dan Admiral Kizaru. Yok pun kemudian menjelaskan bahwa mereka telah pergi meninggalkan Pulau Ehe terlebih dahulu. Vegapunk Yok juga mengatakan bahwa dirinya harus dibuat repot karena sebelumnya Pang Ricot telah dibawa pergi oleh Edison. Yok juga menegaskan kemungkinan besar satelit Vegapunk yang lainnya masih hidup. Selain itu, Vegapunk Yok juga harus mempersiapkan dan membawa energi Mother Flame, sehingga hal inilah yang membuatnya terlambat dan memutuskan untuk berpisah dengan rombongan kapal angkatan laut yang lainnya. Jelas para Gorosei yang mendengar hal ini pun kemudian terlihat marah dan menyalahkan pihak angkatan laut yang tidak bekerja dengan baik. Menariknya, Garling Figureland yang baru saja menjadi anggota Gorosei baru pun kemudian memutuskan untuk pergi dan akan menyusul Vegapunk Yok. Menariknya, di momen ini Garling mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu suka dengan sikap dari para Gorosei yang lebih banyak memerintah tanpa melihat situasi dan kondisi. Garling juga menegaskan bahwa bukan waktunya untuk saling menyalahkan, karena selagi hal tersebut bisa diatasi sendiri, maka akan lebih baik jika segera mengambil tindakan. Jelas mendengar hal tersebut, para Gorosei yang lainnya pun merasa kesal atas apa yang dikatakan oleh Garling. Mereka merasa bahwa ucapan Garling tersebut mengarah pada gagalnya misi Saturnus di Pulau Egghead. Nah, di akhir chapter kita pun diperlihatkan Garling Figureland yang keluar dari ruang otoritas sambil mengatakan organisasi Crosswill, Kaisar Lautan Bagi, Crocodile, dan Takanomi Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah halaman ganda yang sangat epik dengan memperlihatkan Garling Figureland yang disusul oleh Gorosei Mars sambil berjalan di sebuah lorong kastil Pangea, di mana Garling Figureland mengatakan pertarungan ini akan terasa menyenangkan. Kebakaran itu langsung panik dan bergegas memadamkan api itu, sebab mereka tidak mau jika api itu sampai mencapai pohon Yggdrasil, karena Elbaf akan tamat apabila pohon kehidupan itu terbakar sepenuhnya. Mereka berniat melaporkan keadaan itu kepada sosok yang mereka sebut sebagai Dewa Matahari. Ucapan dari para raksasa ini sangat menarik, karena hal tersebut menandakan bahwa ada Dewa Matahari palsu yang ada di Elbaf. Seperti yang kita tahu, Dewa Matahari yang asli adalah Nika, dan kekuatan Nika termanifestasi dalam buah iblis yang kini dikonsumsi oleh Luffy. Maka ketika ada sosok lain di Elbaf yang dianggap sebagai Dewa Matahari, itu sudah pasti adalah dewa palsu. Ada orang tertentu yang sengaja berbohong bahwa dirinya adalah Dewa Matahari untuk mencari keuntungan pribadi. Orang itu tak lain adalah Pangeran Loki. Referensi untuk karakter Loki di One Piece diambil dari kisah mitologi Nordik. Elbaf memang banyak mengambil referensi dari mitologi tersebut. Dalam cerita Nordik, Loki dikenal sebagai dewa yang penuh dengan tipu daya. Tak heran dalam cerita One Piece, Pangeran Loki pun memiliki sifat penipu seperti itu. Dia berpura-pura menjadi Dewa Matahari untuk menipu banyak raksasa di kalangan rakyat biasa. Tentu dia tidak bisa menipu para raksasa dari kalangan bangsawan dengan kebohongan itu, tapi raksasa biasa banyak yang percaya. Salah satu alasan utama mengapa Loki bisa menjadi Dewa Matahari palsu karena dia memiliki kemampuan berubah wujud dan memanipulasi api. Kemampuan tersebut berasal dari salah satu teknik kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Seperti yang kita tahu, ada beberapa buah iblis lain Mera-Mera Nomi yang memiliki teknik untuk memanipulasi api. Contoh, ada Seru-Seru Nomi milik Big Mom di mana penggunanya bisa memberi jiwa kepada api sehingga api itu menjadi makhluk hidup. Contoh lain, ada buah iblis Oven yang bisa menciptakan panas sehingga dapat mengakibatkan kebakaran. Ada juga Zoan Serious seperti Kaido yang bisa menghembuskan nafas api dari mulut naganya. Untuk buah iblis perubahan wujud, ada juga beberapa yang sudah kita ketahui seperti buah iblis Devon dan buah iblis milik Bone Clay. Jadi, kemampuan memanipulasi api dan bisa berubah wujud ada cukup banyak, sehingga tak aneh bila buah iblis yang dikonsumsi oleh Loki pun memiliki kekuatan seperti itu. Buah iblis yang dimiliki Loki ini terbilang cukup unik, karena dia memakan buah iblis para mesia ilusi. Dengan kekuatan ilusi, Loki bisa melakukan berbagai macam ilusi seperti perubahan wujud atau menciptakan ilusi berbagai elemen. Salah satunya adalah elemen api. Buah iblis ilusi memang cocok dengan kemampuan Loki dalam kisah mitologi, sehingga baik di cerita Nordik maupun cerita One Piece, dia sama-sama ahli dalam ilusi dan tipu daya. Salah satu sumber mengatakan bahwa Loki dalam kisah mitologi Nordik memiliki kekuatan metamorfosis yang membuatnya bisa berubah wujud menjadi banyak hal, seperti manusia, hewan, bahkan makhluk-makhluk tertentu lainnya. Kekuatan semacam itu bisa diwujudkan dengan baik oleh buah iblis ilusi. Perubahan wujud Loki ini lebih hebat daripada Devon. Jika Devon harus menyentuh targetnya untuk bisa berubah wujud, maka Loki tidak perlu melakukan itu. Hanya dengan melihat poster buronan Luffy dalam mode Nika saja, Loki langsung bisa berubah wujud juga menjadi seperti Nika. Jadi tak heran di Elbaf ini, dia bisa menjadi Dewa Matahari palsu dengan menggunakan kekuatan dan kecerdasan yang dia miliki. Karakter Loki ini sudah sangat menarik, karena dengan kekuatan ilusi, dia bisa melakukan apapun dan menjadi apapun. Namun, ada perbedaan yang sangat signifikan antara buah iblis ilusi Loki dengan buah iblis Nika milik Luffy. Buah iblis Loki hanya bisa berubah wujud dan menggunakan kekuatannya bagikan ilusi, dalam artian itu tidak nyata. Sedangkan Luffy dengan kekuatan Nika bisa mewujudkan imajinasinya menjadi kenyataan, dan hal itu benar
benar-benar bisa diaplikasikan kepada apapun dan siapapun. Jadi jelas bahwa kekuatan Nika Luffy jauh lebih overpower dari kekuatan ilusi Loki. Namun meski begitu, karena Loki adalah karakter yang cerdas dan licik, dia bisa memanfaatkan kekuatan ilusinya dengan sangat baik, sehingga banyak orang yang bisa ditipu dan dimanipulasi oleh Loki. Oda memang sengaja memberikan kekuatan seperti ini untuk karakter dengan sifat seperti itu. Para raksasa pun segera melapor kepada Loki atas apa yang terjadi di hutan Elbaf. Menerima laporan itu membuat Loki langsung menyadari bahwa kekacauan ini terjadi akibat bajak laut topi jerami. Mengapa Loki bisa langsung tahu? Karena dia jugalah dalang yang membuat Luffy dan kawan-kawan secara misterius bisa berada di sana. Mengetahui bahwa mereka berulah membuat Loki segera mengirim tim khusus untuk memburu bajak laut topi jerami. Tim itu bernama Pasukan Khusus Jotunheim yang terdiri dari beberapa raksasa terkuat dari kalangan raksasa biasa. Sepertinya ada pula tim khusus lain yang terdiri dari beberapa raksasa terkuat dari kalangan bangsawan. Tapi itu masih belum akan muncul dalam waktu dekat ini. Yang muncul pada chapter ini adalah prajurit khusus Jotunheim yang akan memburu Luffy dan kawan-kawan. Jika mereka berhasil menemukan para bajak laut topi jerami itu, maka prajurit khusus Jotunheim menjadi lawan kuat pertama bagi Luffy dan kawan-kawan di negeri para raksasa itu. Beralih ke istana kerajaan Elbaf, kabar soal kebakaran hutan dan kekacauan yang terjadi sudah sampai ke sana. Para bawahan raja mendengar bahwa itu adalah ulah dari suatu kelompok bajak laut yang dibawa secara tiba-tiba oleh para raksasa tertentu. Sang raja pun langsung curiga bahwa Loki terlibat dalam hal tersebut karena Loki memang sering berbuat onar. Kemudian sang raja bertanya siapa bajak laut itu, lalu bawahannya bilang bahwa kemungkinan besar itu adalah bajak laut topi jerami. Sang raja pun terkejut mendengar hal tersebut karena dia sudah pernah melihat poster buronan Luffy dalam mode Gear 5, sehingga dia sudah tahu bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika saat ini. Raja itu segera mengutus seorang raksasa kuat untuk mencari Luffy. Raksasa yang dia utus adalah salah satu dari anaknya, yang artinya itu merupakan saudara dari Loki. Mengapa raja itu segera mengutus anaknya yang lain untuk mencari Luffy? Karena dia mau berbicara dengan si topi jerami itu. Dia mau Luffy dibawa menghadap ke istana dalam kurun waktu secepat mungkin, sehingga orang yang diutus untuk tugas tersebut haruslah sosok yang terpercaya. Berpindah ke tempat lain, di lautan yang jauh dari Elbaf, ada kapal bajak laut Akagami yang sedang berlayar usai menghancurkan kapal bajak laut Bartokle. Lakiru marah kepada Yasop karena menurutnya Yasop terlalu berlebihan. Yasop pun membela diri dengan mengatakan bahwa membakar bendera bajak laut itu adalah dosa besar, sehingga Bartolomeo pantas untuk menerimanya. Ben Beckman lalu berkata bahwa perkataan Yasop memang benar, membakar bendera bajak laut layak mendapatkan hukuman yang serius. Namun menurut Ben Beckman, dalam situasi sekarang ini Lakiru juga benar, karena mereka harus fokus untuk memburu One Piece dan menaruh perhatian khusus kepada bajak laut Kurohige. Jika aliansi-aliansi Luffy balas dendam dan menyerang aliansi-aliansi Shanks, keadaan akan merepotkan dan fokus bajak laut Akagami akan mulai terpecah. Tapi Shanks hanya menanggapi itu dengan santai. Menurutnya semua akan baik-baik saja. Hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan diri Shanks memang sangat tinggi akan kemampuan yang dimiliki oleh bajak laut Akagami. Dia percaya bahwa Shanks dan teman-temannya mampu melawan, mulai membahas berbagai hal yang terjadi belakangan ini, dimulai dari kabar di Pulau Hachinosu. Informan mereka telah memberitahu bahwa Garp sedang ditahan di sana. Dari informasi yang ada, serangan Garp ke Pulau Hachinosu murni urusan pribadi untuk membebaskan muridnya, bukan misi resmi dari Angkatan Laut. Maka Shanks menduga Akainu tidak akan berbuat apa-apa walau Garp ditahan di sana. Namun teman-teman Garp seperti Sengoku mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka juga membahas soal puding si gadis mata tiga yang telah dibawa oleh Kurohige. Yasop penasaran apa yang akan dilakukan oleh Katakuri dalam situasi ini. Tapi Ben Beckman berkata bahwa Katakuri tidak akan terburu-buru untuk bertindak, karena tanpa adanya Big Mom, Katakuri dan kakak beradiknya bukan tandingan keseluruhan dari bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Mereka kemudian membahas tentang masalah yang ditimbulkan oleh pasukan evolusi terhadap keadaan pemerintah dunia. Menurut Ben Beckman, menghancurkan kapal-kapal supply adalah strategi yang sangat hebat, tapi hal itu juga akan memancing pemerintah dunia untuk bergerak dengan lebih serius. Ben Beckman menduga bahwa Kesatria Suci akan segera digerakkan. Lalu mereka pun berbicara tentang perkembangan Cross Guild, karena ternyata Mihawk, Crocodile, dan Buggy sudah memulai pergerakan. Anggota-anggota mereka pun sudah semakin bertambah sehingga kekuatan tempurnya saat ini tidak bisa diremehkan. Mereka juga membahas soal pergantian Gorosei baru. Gallic Garland akan membawa dampak besar setelah menjabat menjadi Gorosei, karena dia memiliki reputasi yang sangat menakutkan. Shanks memasang ekspresi serius ketika Garling sedang dibahas. Pada akhir percakapan, Shanks berdiri di bagian depan kapal dan bilang bahwa semua pihak sudah mulai langkah serius. Sekarang giliran bajak laut Akagami yang mencuri perhatian dunia. Perkataan Shanks mengindikasikan bahwa sebentar lagi mereka akan melakukan banyak hal besar. Beralih ke lokasi yang berbeda, terlihat ada kapal misterius berwarna hitam. Kapal tersebut berada di lautan yang dipenuhi oleh ikan-ikan dengan ukuran besar. Ada salah satu ikan raksasa yang mencoba menyerang kapal tersebut, tapi ikan itu terpental secara misterius dan kemudian mati seketika. Kapal hitam itu mirip seperti perkataan Laffite soal kapal milik pria dengan bekas luka bakar. Sedangkan lautan dengan ikan-ikan besar itu adalah wilayah lautan Warland, wilayah di mana lokasi Pulau Elbaf juga berada. Jadi, pria dengan bekas luka bakar itu sedang mendekati Elbaf. Ark Elbaf memang tidak hanya melibatkan bajak laut topi jerami melawan para raksasa saja, melainkan akan melibatkan juga banyak karakter dari luar Elbaf. Belum diketahui apa tujuan pria dengan bekas luka bakar
kala itu ke Pulau Elbaf, tapi yang pasti dia datang ke sana dengan niat tertentu, atau mungkin ingin menemui seseorang. 1127 yang lalu, para raksasa berkata bahwa di Elbaf terdapat pohon Yggdrasil. Sama seperti Pangeran Loki, pohon Yggdrasil juga diambil dari cerita dalam mitologi Nordi. Pohon tersebut memiliki 9 alam, salah satunya adalah Asgard atau tempat tinggal para dewa. Di Elbaf, Asgard menjadi tempat tinggal dari para bangsawan raksasa, dan di Asgard itu ada aula besar dan megah yang dikenal dengan nama Valhalla. Tempat tersebut akan menjadi lokasi duel yang cocok untuk Luffy melawan Loki. Berbeda dari pertarungan Luffy melawan Kaido di Onigashima lalu, pertarungan Luffy melawan Loki ini akan disaksikan oleh banyak orang dan menjadi ajang pembuktian siapa Dewa Matahari yang sesungguhnya. Sebab dalam chapter lalu, ketika ada kekacauan di hutan Elbaf, beberapa raksasa bilang bahwa mereka harus melaporkan hal itu kepada sang Dewa Matahari. Perkataan mereka mengindikasikan bahwa di Elbaf selama ini ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Matahari, sehingga para raksasa hendak melapor kepadanya. Kemungkinan besar orang itu adalah Loki, karena seperti yang admin bilang tadi, dalam mitologi Nordik, Loki dikenal penuh dengan tipu daya, sehingga tak aneh bila sifat itu pun dimiliki oleh Loki dalam cerita One Piece. Jadi, ketika dia bertarung melawan Luffy dan ditonton oleh banyak orang nanti, orang-orang akan mengetahui bahwa Luffy lah sang Dewa Matahari yang asli, sedangkan Loki adalah Dewa Matahari palsu. Saat melawan Loki, Luffy fokus pada penggunaan kekuatan kebebasan dari mode Gear 5, sehingga dia akan bertarung secara leluasa memakai banyak teknik. Di sisi lain, Loki pun akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Seperti yang pernah admin bahas sebelumnya, Loki adalah orang yang mengonsumsi buah iblis ilusi, sehingga dia pun mampu melakukan banyak hal dengan kemampuan tersebut. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat menarik dan berakhir dengan kemenangan Luffy. Kemampuan Luffy dalam membuat imajinasi menjadi kenyataan jauh lebih kuat dari kemampuan ilusi Loki. Tentu di seluruh area tingkatan Yggdrasil masih ada lagi sosok yang harus dihadapi oleh Luffy, karena tidak seru jika musuh utamanya hanya Loki saja. Musuh terkuat Luffy lainnya di Elbaf adalah makhluk mitologi paling berbahaya di negeri para raksasa tersebut. Makhluk itu adalah ular merah raksasa. Bila kita ingat kembali saat di Little Garden, Dory pernah bilang bahwa satu-satunya yang tidak bisa ditembus oleh serangan gabungannya dengan Brogy hanyalah Great Serpent Soaked in Blood, atau dalam bahasa Indonesia berarti ular besar berlumur darah. Mengapa ular itu disebut berlumur darah? Karena dia memiliki warna yang merah sama seperti darah. Ular merah raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sampai-sampai serangan bernama Hakoku dari Dory dan Brogy tidak mempan ketika menyerangnya. Bila di suatu tempat ada makhluk mitologi seperti ular merah raksasa itu, dia sudah lama menjadi ancaman bagi para bangsa Elbaf, dan telah ada banyak pula raksasa yang pernah mencoba melawan ular itu. Namun karena kekuatan besar yang dimiliki oleh sang ular, dia terus bertahan hidup hingga sekarang ini dan bisa menimbulkan bencana kapan saja saat dia mengamuk. Ketika bajak laut topi jerami ada di sana, ular merah raksasa itu akan berulah kembali, sehingga dia harus berurusan dengan Luffy dan kawan-kawan. Sebagai pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika, Luffy memang harus bisa mengatasi berbagai bencana dan hal buruk yang terjadi di Elbaf. Karena seperti yang kita tahu, para raksasa percaya bahwa Dewa Matahari mampu menolong mereka. Luffy pun akan menghadapi ular merah raksasa itu. Dalam pertarungan tersebut, Luffy harus fokus pada mode raksasa dari kekuatan Gear 5, sebab ular itu tentu memiliki ukuran tubuh yang sangat masif, bahkan jauh melampaui ukuran para raksasa Elbaf. Luffy harus mampu memaksimalkan ukuran dari mode raksasa Gear 5 miliknya, agar dia bisa beradu kekuatan dengan sang ular merah itu. Pada akhirnya, Luffy pun akan berhasil menumbangkan ular raksasa tersebut, yang mana itu menjadi prestasi besar karena tidak ada satupun para raksasa Elbaf yang mampu mengalahkannya. Nama dari ular itu adalah Jormungan, yang juga terinspirasi dari mitologi Nordi. Namun, walau Elbaf banyak mengambil referensi dari mitologi itu, bukan berarti semuanya akan sama persis. Tentu ada banyak pula perbedaan. Misalnya pohon Yggdrasil dalam mitologi Nordik punya banyak perbedaan dengan Yggdrasil Elbaf. Loki dalam mitologi juga memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dengan Loki yang ada di Elbaf. Begitu pula dengan ular Jormungan, terdapat perbedaan-perbedaan juga antara dalam mitologi Nordik dengan dalam cerita di Elbaf. Berhubung di Elbaf ini juga akan melibatkan banyak pihak luar, maka ada musuh besar dari luar juga yang akan dihadapi oleh Luffy dalam arc Elbaf ini. Musuh terkuat yang akan dihadapi oleh Luffy di Elbaf adalah sang Fleet Admiral Akainu. Inilah musuh paling sulit yang harus dihadapi oleh Luffy di Pulau Elbaf. Ada alasan kuat mengapa Akainu akan datang ke negeri para raksasa itu. Seperti yang kita tahu, Im-sama sangat marah kepada Saturn karena membiarkan Luffy lolos dari Pulau Egghead. Bahkan Saturn kehilangan nyawa akibat kemarahan dari Im-sama itu. Maka Im-sama pun akan memerintahkan para Gorosei lain untuk mencari solusi dalam memburu Luffy. Berhubung keberadaan Luffy dengan jelas diketahui berada di Elbaf, maka itu adalah kesempatan untuk menghabisinya, sekaligus untuk menghancurkan Elbaf karena negeri tersebut bisa menimbulkan masalah untuk pemerintah dunia. Gorosei pun mulai mendesak Akainu agar angkatan laut mengirim pasukan besar ke Pulau Elbaf untuk menghabisi Luffy sekaligus menghancurkan negeri itu. Beberapa waktu belakangan ini, angkatan laut juga diremehkan atas berbagai kegagalan mereka, sehingga Gorosei akan menyinggung hal tersebut dan membuat Akainu menjadi semakin kesal. Jadi, misi ke Elbaf yang akan dilakukan oleh angkatan laut kali ini tidak boleh gagal. Akainu tidak bisa mengutus Kizaru dalam
dalam kondisi saat ini karena Kizaru belum pulih secara mental usai menghabisi Vegapunk di Pulau Egghead. Akainu juga ragu untuk mengutus Fujitora karena Fujitora bukan admiral yang loyal. Kadang-kadang dia bisa bertindak sendiri dan membantah perkataan Akainu. Sedangkan untuk Ryokugyu, dia sedang sibuk untuk membantu pemerintah dunia dalam mengatasi masalah yang sedang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Pemerintah dunia tetap membutuhkan angkatan laut dalam membantu Ksatria Suci untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, solusi terbaik untuk misi ke Elbaf ini adalah Akainu sendirilah yang memimpin pasukan ke sana. Tak peduli walau posisinya kini adalah Fleet Admiral, dia harus ikut terjun ke dalam pertempuran. Tangan Akainu ke Elbaf akan menjadi pemicu dari pertempuran besar di negeri tersebut. Dalam kisah mitologi, ada pertempuran yang disebut sebagai Ragnarok. Salah satu tokoh penting dalam Ragnarok adalah Surtur, raksasa atau iblis api yang kuat dan sangat menakutkan. Dalam cerita One Piece, Akainu yang memicu Ragnarok di Elbaf akan menjadi representasi dari Surtur karena Akainu memiliki kekuatan magma yang mampu menciptakan kebakaran besar. Dalam chapter 1127 yang lalu, para raksasa sempat berkata bahwa Elbaf akan tamat apabila pohon Yggdrasil sampai terbakar. Hal itu menjadi pertanda bahwa kedepannya nanti memang akan ada peristiwa yang membuat pohon tersebut menjadi terbakar, dan itu adalah ulah dari Akainu. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda suka melakukan foreshadowing atau memberi petunjuk untuk hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Pada cover chapter 592, Oda pernah menggambar Akainu di hadapan sebuah bonsai kuno. Bonsai itu bisa menjadi petunjuk untuk pohon Yggdrasil di mana Akainu nanti akan mengakibatkan masalah di sana. Luffy pun harus bisa menghadapi Akainu untuk melindungi bangsa Elbaf. Tentu tingkat kesulitan melawan Akainu jauh lebih besar dibanding Loki dan ular merah besar tadi. Luffy harus mengembangkan kekuatan mode Gear 5 menjadi semakin kuat. Begitu pula dengan 3 haki yang dia miliki. Di sisi lain, Akainu pun akan mengamuk habis-habisan. Bahkan salah satu teknik awakening Akainu adalah menciptakan magma berukuran besar dengan wujud yang menyerupai raksasa api, sehingga dia cocok untuk menjadi representasi dari Surtur dalam Ragnarok di Elbaf. Pertarungan mereka akan berjalan dengan sangat sengit, tapi pada akhirnya Luffy lah yang akan berhasil memenangkan pertarungan itu. Walau kehancuran besar tetap akan terjadi di Elbaf, tapi setidaknya bangsa tersebut masih bisa bertahan dan selamat. Ada 2 alasan mengapa Akainu akan menjadi lawan Luffy di Pulau Elbaf. Pertama, karena dalam perang akhir cerita One Piece nanti, lawan untuk Luffy adalah Im Sama, bukan Akainu lagi.